I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good... Sampai jumpa di tutorial membuat alat sablon frame presisi. Ini langsung aja praktek. Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah aluminium bentuk persegi seperti ini. Di masing-masing ujung dipotong seperti ini. Dipotong seperti ini dan dikasih lubang untuk masuknya baut untuk proses penyatuan nanti. Tuh, pastikan masing-masing ujung sudah dicoba sebelumnya dan lubang tersebut benar-benar menyatu antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Aluminium persegi seperti ini ada berbagai macam warna, cuman yang umum biasanya berwarna emas seperti ini. Ada juga yang berwarna aluminium, yang berwarna chrome. Itu sama saja dengan saya di sini memakai yang berwarna emas. Selain yang runcing tadi, sering yang aluminium yang dipotong runcing tadi seperti ini. Ada juga yang dipotong runcing juga, akan tetapi kita kasih lubang. Beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi nggak ada lubang, yang ini ada lubang. Seperti itu. Disiapkan dua. Itu di situ ada lubang. Yang itu sama dengan yang awal lah. Ini yang beda. Jadi ada lubang di situ. Ada tiap batangnya ada 3 lubang di tengah sama di pinggir. Seperti itu. Silahkan lihat lubang itu tembus. Itu lubangnya. Dan dua lagi, yaitu yang dipotong ujungnya tumpul. Lubang dalam batang yang ini harus kita samakan dengan yang sebelumnya. Itu untuk proses buka tutup. Seperti itu, lubangnya harus sama persis biar nanti lancar dalam proses buka tutupnya. Seperti itu. Samanya sama dengan yang tadi sebelum yang ini. Gunanya untuk apa? Gunanya seperti ini nanti. Jadi ini yang ujung runcing tadi, dan yang tumpul nanti ditaruh di atasnya. Ini yang ujung runcing. Ini yang tumpul ditaruh di atasnya. Inilah. Jadi antara lubang yang atas atau yang tumpul dengan yang runcing harus benar-benar sama biar nanti mudah dalam proses buka tutup ya. Sini harus benar-benar sama lubangnya. Begitu juga dengan yang satunya. Itu. Jadi dalam proses memberi lubang harus dipasangkan antara yang runcing dengan yang tumpul. Seperti itu. Ya sih, yang ditekankan di sini adalah sama atau tidaknya lubang. Jadi lubang harus benar-benar sama
agar ketika nanti dipakai frame alat sabun frame presisi ini bisa mudah dibuka dan ditutup. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya harus benar-benar sama sebelum nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi dari awal saya tekankan harus benar-benar sama, harus benar-benar persis, dan sedikit lebih pendek biar nanti tidak menyentuh dengan batang aluminium yang satunya lagi. Itu untuk di awal. Nah, untuk bahan selanjutnya yang dipakai yaitu baut seperti ini, lengkap dengan skrupnya, dan yang tadi yang besar dan ini yang kecil untuk menyambungkan antara ujung satu dengan ujung yang lain, dan ini untuk proses buka tutupnya ini frame. Oke, sekarang kita akan menggabungkan masing-masing aluminium ini sehingga nantinya akan menjadi sebuah persegi 4 yang kita sebut dengan frame atau alat sabun frame presisi. Nah, jadi yang kita gabungkan yaitu antara aluminium yang ada 3 lubang besar dengan aluminium yang tidak ada lubangnya. Nah, kita cocokkan mana pasangan dari masing-masing. Nah, bisa diperhatikan lagi bahwasanya yang satu ada lubang untuk masuk ini untuk proses buka tutup alat sabun frame. Nah, seperti itu. Dicari bagian yang pas. Setelah itu kita kencangkan dengan menggunakan atau kita lekatkan dengan menggunakan baut beserta ini skrup atau skrup. Kita kencangkan pakai obeng ini. Karena ini memang lubang untuk bornya lebih kecil, jadi agak sedikit maksa. Nah, seperti itu. Nah, kita pasang biar bisa kencang merekatnya atau benar-benar mati, sehingga nanti ketika proses penyetingan atau proses penyablonan bisa benar-benar pas. Nah, seperti itu contohnya. Jadi setiap ujung aluminium yang dipakai untuk sabun frame presisi ini mempunyai 2 lubang kecil yang dimaksudkan untuk merekatkan antara batang aluminium satu dengan batang aluminium yang satunya lagi. Nah, lubang itu kecil sekali sehingga bisa masuk skrup yang sebesar itu. Kita bisa menggunakan posisi terserah, yang penting yang sekiranya mempermudah kita sendiri. Kita kencangkan. Dan kita lekatkan seluruh. Setelah masing-masing ujung rekat, maka jadinya seperti ini. Ini persegi 4. Ingat,
antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi adalah yang ada lubang besarnya dan yang tidak, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masang bautnya seperti ini untuk kepentingan buka tutupnya screen. Nah, bautnya seperti ini, jadi bisa dibeli di tempat penjual baut seperti itu. Nah, pertama kita masukkan yang laki terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang cewek kita masukin, dan jangan lupa dikencangkan. Nah, ingat, pengencangan ini harus pas, artinya tidak boleh miring. Ini yang laki tadi, dan kencangannya dikira-kira lah. Nah, hal ini dilakukan pada seluruh aluminium yang ada lubangnya, yang tumpul. Kencangkan. Apabila terlalu kencang, maka batang aluminium akan sedikit merosok. Jadi kencangnya pas aja. Nah, seperti itu kita pasang seluruhnya. Dan ini dilakukan pada yang satunya lagi ya. Selanjutnya, setelah semua baut sudah terpasang, maka kita akan pasang dengan frame segi 4 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, inilah alasan kenapa lubang yang besar yang untuk buka tutup harus benar-benar sama, karena kalau tidak sama dia akan nyangkut. Nah, untuk memasang kita masukkan ring terlebih dahulu, habis itu yang cewek. Ingat, yang bagian itu beda, karena untuk kemudahan kita mengencangkan dan mengendorkan atau buka tutupnya screen. Jadi bisa dilihat ring terlebih dahulu. Nah, habis itu baut yang cewek yang satunya lagi. Nah, perlu diperhatikan bentuknya seperti itu biar nanti mudah dalam proses buka tutupnya. Dan ini dilakukan pada sisi yang sebelahnya lagi. Nah, maka apabila seluruhnya sudah terpasang, maka jadilah frame presisi. Nah, ini frame-nya yang dimaksud, yang untuk aluminium. Nah, itu yang telah kita pasang tadi. Nah, itu bautnya jangan sampai salah. Mana yang digunakan untuk buka tutup, mana yang digunakan nantinya untuk memasang knop yang laki atau knop cowok. Ini masih belum selesai. Di tutorial selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana cara memasang knop yang cowok. Untuk proses pemasangan knop yang cewek sudah dibahas ada di tutorial sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang dimaksud untuk buka tutup, untuk nantinya masuk kayu, dan kayu tersebut akan berhubungan langsung dengan screen. Nah, inilah frame presisi. That tonight's gonna be a